proses membuat batik minimal butuh 3 canting. Itu kalau betul-betul membuat batik. Canting cecek, canting lowong, canting tembok. Canting cecek adalah canting yang ujungnya kecil. Kemudian canting lowong, canting yang ujungnya sedang, dan canting tembok itu adalah canting yang ujungnya besar. Kemudian selain canting, alat yang berikutnya adalah kompor. Kompor bisa pakai kompor minyak, bisa pakai kompor listrik. Kemudian ada wajan, kemudian ada diklik atau tempat duduk. Setelah itu nanti ada bak celup atau ember-ember. Kemudian ada panci yang buat merebus atau buat ngelorot. Dan ada meja untuk bikin pola. Jadi untuk alat membatik, saya ulang: canting, kompor, wajan, diklik, gawangan, kemudian bak celup, panci yang buat merebus atau buat ngelorot, dan meja pola. Itu adalah alat membuat batik. Kemudian dilanjutkan untuk bahan baku. Bahan baku membuat batik yang pertama adalah katun. Kita harus memilih kain yang jenisnya katun. Karena kalau tidak jenis katun, dia bisa dibatik tetapi susah untuk menyerap warna. Maka harus memilih kain yang jenisnya katun. Selain kain, nanti ada lilin. Sebagai tintanya orang membatik, itu lilin yang harus dipanaskan dengan menggunakan kompor tadi. Kemudian selain lilin atau malam, itu nanti ada pewarna. Pewarna itu ada 2 macamnya, pewarnaan yang secara alami dan pewarnaan yang secara sintetis. Pewarnaan yang secara alami itu menggunakan kulit kayu, kulit buah, daun, itu sebagai bahan baku warnanya. Caranya seperti apa? Caranya direbus atau diekstraksi. 1 kilo bahan baku dicampur dengan air kurang lebih 10 liter, kemudian direbus. Baru setelah dingin airnya baru bisa dipakai buat proses nyelup kain yang sudah dibatik. Nah, kemudian pewarnaan yang kedua adalah pewarnaan dengan menggunakan zat kimia atau pewarnaan yang secara sintetis. Itu jenisnya juga macam-macam. Ada naftol, ada indigosol, ada rimasol, ada rapid, ada indantrin. Itu adalah jenis-jenis pewarna dengan menggunakan zat warna kimia. Sekarang tahapan atau urutan membuat batik. Tahapan atau urutan membuat batik, yang pertama, kain ini harus digambar dulu dengan menggunakan pensil. Kain digambar, setelah digambar, nanti ada proses nyanting. Menorehkan lilin panas dengan menggunakan canting. Lilin sebagai tintanya, canting ini sebagai alatnya. Kita torehkan ke semua motif yang sudah tergambar dalam lembaran kain ini. Setelah digambar atau setelah dicanting, kemudian nanti akan ada proses pewarnaan. Kain ini nanti akan dimasukkan di ember-ember yang sudah ada cairan warnanya. Untuk kali ini menggunakan zat warna kimia, biar nanti tatkala adik-adik pulang itu sudah bisa membawa hasil karya. Atau kalau memang harus menunggu kering, kain ini bisa dikirim nanti ke sekolah. Kemudian setelah kain ini berwarna, baru dihilangkan lilin. Lilin yang tadinya nempel pada kain di sini ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya dimasukkan di air yang mendidih atau direbus. Dimasukkan di air yang mendidih kurang lebih 5 menit. Akhirnya lilin yang nempel pada kain di sini ini larut, luntur. Kemudian dicuci. Nah, setelah dicuci baru dijemur. Itu adalah tahapan atau urutan membuat kain batik. Jadi kain putih, kemudian digambar, kemudian dicanting, kemudian diwarna, setelah diwarnai direbus, dicuci, lalu dikeringkan. Adik-adik sudah kami bantu dengan proses membuat polanya. Adik-adik nanti tinggal nyanting. 1 kompor nanti buat berempat atau berlima. Setiap 1 kompor berempat atau berlima, kemudian nanti ada 1 tim pendamping dari kami. Biar adik-adik tatkala nanti menorehkan lilin panasnya bisa maksimal. Atau apakah ini sudah pas atau belum, nanti tim kami akan berikan arahan. Kemudian Anda silakan duduk di sebelah kiri dari kompor. Jadi yang menghadap ke utara, kompor nanti di sebelah timur.
Yang berada di sebelah utara menghadap ke timur, kompor berada di sebelah selatan. Yang ada di sebelah timur, kompornya di sebelah barat, dia akan menghadap ke selatan. Dan yang ada di selatan, dia menghadap ke barat, kompornya di sebelah utaranya. Oke, itu. Kemudian cara pegang cantingnya, pangkalnya canting silakan ditempelkan di telapak tangan. Kemudian jari tengahnya sebagai penopangnya. Kemudian ibu jari dan jari telunjuk ini sebagai penguatnya. Ambillah lilin yang sudah dipanaskan pada kompor, nggak usah diisi penuh tampungan cantingnya. Kemudian sebelum diangkat, goreskan dulu bawah canting ini pada wajan 2 atau 3 kali. Biar tatkala diangkat nanti tidak banyak yang netes. Kemudian tatkala ngangkat cantingnya, ujung canting jangan langsung merunduk, tapi silakan ujung canting agak diangkat. Tangan kiri kita pegang kain, tangan kanan pegang canting, torehkan dari arah kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Tatkala nempel di kain jangan terlalu ditekan. Usahakan ada ruang atau ada rongga untuk bisa keluarnya lilin. Kemudian ditarik sampai semua motif yang ada di kain ini tergambar semuanya. Setelah selesai membatik nanti harus dicek antara depan dan belakang. Karena orang membatik itu harus tembus. Kalau Anda dalam proses membatik tidak tembus antara depan dan belakang, nanti hasil akhirnya putihnya itu nanti akan kemasukan warna. Jadi fungsi orang membatik itu adalah merintangi warna biar tidak masuk. Yang nanti kena lilin akan menjadi putih, yang tidak kena lilin itu nanti akan kena warnanya. Jadi fungsinya membatik ini adalah merintangi warna biar tidak masuk dalam lembaran kain ini. Oke, ini sejarah teknik pembuatan dan bahan baku yang sudah kami sampaikan secara singkat. Untuk selanjutnya, adik-adik nanti proses membatiknya ada di sisi selatan pendopo ini, sebelah timur, dan ada sebagian di sebelah barat, di sebelah selatan yang sekarang lagi dipakai buat membatik. Oke, kalau mau bersepatu boleh, kalau tidak bersepatu mungkin juga boleh, tetapi silahkan biar aman nyaman semuanya, Anda tidak kebasahan sepatunya, boleh ditaruh, tapi kalau nggak mau dipakai juga boleh dipakai. Ada pertanyaan tentang teknik pembuatan batik? Ya. Cara membuat batik. Oke, untuk perawatan ya. Nah, untuk teknik merawat batik, kalau Anda di rumah saya yakin sudah punya batik semuanya. Tatkala mencuci, usahakan tidak memakai deterjen, karena deterjen itu terlalu keras buat kain batik. Lalu pakai apa? Kalau ada lerak, pakai lerak, cairan lerak. Kalau tidak ada, pakai sampo. Kemudian cara jemurnya jangan langsung kenakan sinar matahari, cukup diangin-anginkan atau mungkin bisa di teras-teras. Jadi kalau terlalu sering kena sinar matahari yang terlalu panas, dia akan cepat pudar. Itu cara perawatannya. Jadi kain batik tetap dicuci, cuma sabunnya itu beda. Bisa memakai sampo atau bisa memakai sabun khusus batik atau lerak. Itu. Oke, ada yang lain lagi? Monggo, yang putra ada yang mau tanya atau yang putri lagi? Oh sudah dibagi kelompoknya ini? Ya. Oke, satu kelompok berapa? 15, ada 14. 15, 14. Oke, berarti satu kelompok nanti paling tidak 3 kompor atau 4 kompor ya. Satu kelompok 3 atau 4 kompor. Oke, ada tugas dari sekolah mungkin yang tadi dalam saya memberikan penjelasan belum saya jelaskan. Tentang apa kira-kira? Silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Atau sudah semuanya? Sudah saya sampaikan? Oke, kalau memang nanti masih ada, boleh adik-adik bertanya kepada pendamping kami atau bertanya dengan saya, kami persilahkan. Selanjutnya masing-masing kelompok bisa dibagi. Berapa kelompok itu tadi? 4? 6. Oke.
bisa menyesuaikan yang sudah selesai di sebelah barat, sisi selatan, itu dari kelompok 1, kemudian nanti menyusulkan bergeser ke timur sampai dengan sana nanti kelompok terakhir. Kami persilahkan adik-adik untuk menuju ke tempat batik. Sekali lagi hati-hati, lilin yang kita pakai ini adalah lilin panas. Maka tatkala ngambil lilin panas nanti gantian. Jangan semua berempat atau berlima cantingnya masuk dalam satu wajan, tapi nanti silahkan bergantian. Oke.